Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung bahas inti dari geografi ya. Kita mau bedah 10 konsep dasar geografi. Betul. Sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube Farid Iqbal. Ini materi kelas 10 sebetulnya, tapi penting banget buat fondasi. Iya, ini fondasi penting banget. 10 konsep ini, lokasi, jarak, aksesibilitas, terus ada pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, diferensiasi area, nilai kegunaan, sama keterkaitan keruangan. Kelihatannya banyak ya. Tapi kalau kita paham gimana semua ini nyambung, wah, itu baru kita bisa lihat gambaran besarnya. Tepat. Jadi kita nggak cuma definisiin satu-satu, tapi lihat gimana sih semua ini kerja bareng buat jelasin kenapa satu tempat bisa kayak gitu. Oke deh, kita mulai dari yang paling awal ya, lokasi. Katanya ada 2 jenis nih, absolut sama relatif. Iya, betul. Nah, lokasi absolut itu yang pasti pakai angka. Pakai garis lintang, garis bujur. Kayak posisi Indonesia itu kan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, terus 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu absolut, nggak bisa dibantah. Titiknya jelas di peta. Oke, itu yang pasti ya. Nah, yang kayaknya lebih seru dibahas ini yang lokasi relatif. Posisi tapi dilihat dari sekitarnya gitu kan. Contohnya Indonesia di antara 2 benua, Asia sama Australia, terus 2 samudra, Pasifik sama Hindia. Nah, itu dia. Lokasi relatif ini, dampaknya gede banget. Bukan cuma soal posisi di peta. Maksudnya gimana tuh? Ya, karena posisi relatif kita itu misalnya di antara jalur pelayaran penting dunia. Itu yang ngasih kita posisi strategis. Secara ekonomi, secara geopolitik juga. Jadi, lokasi relatif ini ngomongin soal potensi koneksi pengaruh ke daerah lain. Lebih dari sekedar koordinat gitu loh. Ini yang ngasih konteks posisi kita di level regional dan global. Oh, oke. Paham. Nah, dari lokasi, kita geser dikit ke jarak. Ini juga katanya ada 2 jenis ya? Absolut sama relatif lagi. Mirip lokasi tadi. Mirip, tapi beda fokus. Kalau jarak absolut, itu ya ukuran panjang yang pasti. Misalnya, Jakarta-Bandung katakanlah 154 km. Itu jarak absolutnya. Fix ya angkanya? Iya, fix. Tapi ada jarak relatif. Ini yang diukur pakai waktu tempuh. Jakarta-Bandung itu bisa jadi 4 jam perjalanan. Nah, itu jarak relatif. Wah, ini yang sering kita rasain sehari-hari ya. Yang relatif ini kayaknya bisa berubah-ubah dong. Banget, jarak relatif ini dinamis sekali. Tergantung macet atau enggak, naik kendaraan apa, kondisi jalannya gimana. Makanya, kadang kita ngerasa satu tempat itu dekat atau jauh lebih karena waktu tempuhnya. Bukan cuma lihat kilometer di peta. Ini pengaruhnya ke banyak hal loh. Orang mau jalan-jalan, mau dagang, pilih tempat tinggal, itu sering banget dipengaruhi jarak relatif ini. Masuk akal. Nah, ini nyambung banget nih ke konsep berikutnya. Aksesibilitas atau keterjangkauan. Jadi bukan cuma soal jaraknya, tapi seberapa gampang sih kita nyampe ke sana? Tepat. Aksesibilitas itu soal kemudahan mencapai suatu tempat. Ada hubungannya sama medannya gimana, jalannya bagus atau rusak, ada angkutan umum atau enggak. Jadi bisa aja jaraknya dekat tapi aksesnya susah gitu ya? Bisa banget. Contohnya mungkin ada daerah kepulauan terpencil. Jaraknya ke pulau utama mungkin nggak sejauh antar kota besar. Tapi kalau transportasinya susah, kapalnya jarang, ya aksesibilitasnya rendah. Akibatnya daerah itu bisa jadi susah berkembang. Contoh lain, jalan antar desa rusak parah. Jaraknya mungkin cuma beberapa kilo, tapi karena jalannya jelek, orang jadi males lewat situ. Aksesibilitasnya jadi buruk. Wah, berarti aksesibilitas ini krusial banget ya buat perkembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah? Oh iya, jelas. Aksesibilitas itu kayak uratnya di perekonomian dan interaksi sosial. Wilayah yang gampang dijangkau itu cenderung lebih maju, karena barang, jasa, orang, informasi bisa keluar masuk dengan lancar. Sebaliknya, kalau terisolasi karena aksesnya susah, ya biasanya agak tertinggal. Makanya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan itu penting banget. Oke. Jadi udah lokasi, jarak, aksesibilitas. Sekarang kita lihat susunannya di suatu tempat. Konsep keempat, pola. Ini soal susunan atau sebaran fenomena di permukaan bumi. Iya, ini kita ngelihat gimana sih sesuatu itu tersebar atau tersusun di suatu area. Contoh gampangnya, coba lihat daerah Puncak Bogor. Pemukimannya itu kan cenderung ngikutin jalan raya utama, memanjang gitu. Nah, itu namanya pola linier. Oh,
Jadi ngikutin jalan ya? Ada contoh lain? Ada, misalnya pola aliran sungai di Indonesia. Banyak yang bentuknya kayak akar pohon bercabang-cabang. Itu namanya pola dendritik. Ini terbentuk karena proses alam, erosi di batuan, dan kemiringan lereng tertentu. Berarti pola ini bisa nunjukin hasil adaptasi manusia, kayak pemukiman tadi, atau bisa juga hasil proses alamiah, kayak sungai itu ya. Sumbernya juga nyebut pola sawah, meskipun nggak detail. Itu juga menarik, gimana manusia bikin pola-pola di alam. Bener sekali. Dengan ngelihat pola, kita bisa dapat petunjuk gaya apa sih yang paling dominan membentuk wilayah itu. Apakah tarikan ekonomi, kondisi fisik alam, kebijakan pemerintah, atau ya proses alam itu sendiri. Semacam membaca tata ruangnya lah. Kalau pola itu soal susunan di permukaan, konsep kelima ini lebih ke bentuk fisiknya, morfologi, bentuk permukaan buminya, reliefnya gitu ya. Betul. Morfologi itu ngomongin soal bentuk lahan. Apakah dia dataran rendah, perbukitan, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contohnya, Indonesia ini kan banyak gunungnya. Kenapa? Karena kita dilewatin 2 jalur pegunungan besar dunia, Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Jadi morfologi itu menjelaskan bentuk kasar lahannya ya. Kayak Jakarta, itu morfologinya dataran rendah kan? Dekat pantai. Beda sama puncak tadi, yang jelas pegunungan. Tepat. Dan morfologi ini dampaknya luas banget loh. Bukan cuma soal pemandangan aja. Oh ya, gimana tuh dampaknya? Morfologi itu nentuin banyak hal. Kemiringan lereng misalnya. Itu terkait sama resiko longsor. Jenis tanah yang terbentuk juga dipengaruhi morfologi dan batuan induknya. Pola aliran air, bahkan iklim mikro di suatu tempat itu beda antara di lembah sama di puncak gunung. Ujung-ujungnya, ini semua ngaruh ke jenis tanaman yang bisa tumbuh, cara orang bangun rumah, mata pencarian penduduk, sampai potensi bencana alamnya. Jadi, bentuk lahan ini kayak panggung utama buat aktivitas lainnya. Oke. Dari bentuk fisik, sekarang kita lihat gimana aktivitas atau orang-orang suka ngumpul. Konsep ke-6, aglomerasi. Ini kayak gejala pengelompokan gitu ya, karena ada kepentingan yang sama atau biar saling untung. Iya, aglomerasi itu intinya konsentrasi atau pengelompokan. Sumbernya ngasih contoh bagus. Pemukiman padat biasanya tumbuh di sekitar pabrik atau daerah tambang baru. Kenapa ngumpul di situ? Ya karena disitulah sumber pekerjaannya ada. Jadi ada semacam magnet yang narik orang dan kegiatan buat ngumpul bareng. Sumbernya nyebut beberapa pendorongnya ya. Ada sumber daya alam kayak tambang, ada lapangan kerja, ada pariwisata, atau banyak pabrik di satu area. Ini kan pada dasarnya menjelaskan gimana kota atau pusat industri terbentuk ya. Kayak ada untungnya gitu kalau deketan. Persis, itu yang disebut ekonomi skala atau keuntungan kedekatan. Kalau perusahaan ngumpul, lebih gampang cari supplier atau tenaga kerja. Buat pekerja juga gampang cari kerja. Akses ke fasilitas umum juga bisa lebih efisien. Ya memang ada sisi negatifnya juga sih, kayak macet, polusi. Tapi dorongan buat ngumpul ini kuat banget dalam bentuk wilayah. Nah, kalau udah ngumpul gini, pasti ada hubungan antar wilayah dong ya. Ini nyambung ke konsep ke-7, interaksi atau interdependensi. Intinya, nggak ada wilayah yang bisa hidup sendiri, semua saling butuh, saling berhubungan. Bener banget. Nggak ada pulau yang bener-bener sendiri gitu ya. Pasti ada hubungan timbal balik. Contoh paling gampang, desa butuh barang dari kota, misalnya alat pertanian atau barang elektronik. Sebaliknya, kota butuh hasil bumi dari desa, kayak sayur, beras, buat makan warganya. Kuncinya di sini, adanya perbedaan. Perbedaan potensi, perbedaan kebutuhan antar wilayah, itu yang bikin mereka saling berinteraksi. Sumbernya ada nyinggung nggak interaksi ini selalu baik atau gimana? Disebutkan bisa positif, ya kayak tadi, saling melengkapi. Tapi bisa juga negatif. Walaupun nggak dijelasin detail, kita bisa bayangin lah. Misalnya persaingan memperebutkan sumber air antar wilayah, atau polusi dari satu kawasan industri mencemari daerah tetangganya. Itu kan interaksi negatif. Tapi yang ditekankan justru perbedaan antar wilayah itu sendiri yang jadi mesin penggerak interaksi. Kalau semua tempat sama persis, ya nggak ada alasan kuat buat saling berhubungan, kan? Wah, iya juga ya. Ini nyambungnya pas banget ke konsep ke-8, diferensiasi area, perbedaan wilayah. Konsep ini negasin kalau tiap tempat itu unik, punya ciri khasnya sendiri. Persis.
Nggak ada dua tempat di bumi ini yang sama persis. Tiap wilayah itu punya sidik jari geografisnya, kombinasi unik dari kondisi fisiknya, iklim, tanah, bentuk lahan, sama kondisi sosialnya, budaya, ekonomi penduduknya. Sumbernya kasih contoh simpel tapi ngena. Orang di gunung pakai baju tebal karena dingin. Orang di pantai nggak perlu, kan panas. Itu contoh gimana perbedaan fisik ngaruh ke perilaku. Dan tadi kan udah disinggung, perbedaan ini yang jadi dasar buat interaksi ya. Kalau nggak ada diferensiasi area, mungkin interaksinya nggak akan sekuat itu. Betul sekali. Diferensiasi area ini yang bikin dunia kita beragam. Perbedaan ini yang menciptakan potensi yang beda-beda di tiap tempat. Nah, potensi yang beda-beda ini yang kemudian mendorong wilayah buat saling berhubungan, buat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi, ngertiin keunikan satu wilayah, diferensiasi areanya, itu langkah awal buat ngertiin potensinya apa dan gimana hubungannya sama wilayah lain. Ini yang bikin geografi seru. Ngomongin potensi, kita masuk ke konsep ke-9, nilai kegunaan. Ini soal manfaat atau potensi suatu wilayah yang bisa dikembangin. Iya, tiap wilayah kan tadi dibilang unik ya, punya ciri khas. Nah, dari keunikan itu muncul nilai guna atau potensi tertentu. Contoh dari sumbernya daerah pegunungan, nilai gunanya apa? Oh, bisa buat wisata alam. Udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Bisa juga buat perkebunan tanaman yang cocok di hawa dingin, kayak sayur, buah, teh. Beda lagi sama wilayah pantai. Nilai gunanya bisa buat perikanan, wisata bahari, atau pelabuhan. Jadi ini kayak kita ngelihat asetnya suatu wilayah gitu ya, terus mikirin gimana cara manfaatinnya sebaik mungkin. Betul. Dan ini penting banget buat perencanaan pembangunan. Gimana caranya potensi atau nilai guna ini bisa dikelola, dikembangkan secara maksimal, tapi juga tetap lestari, berkelanjutan. Dan yang penting manfaatnya bisa dirasain sama masyarakat di situ. Ini pertanyaan inti di geografi terapan sebenarnya. Oke, akhirnya sampai juga di konsep terakhir, yang ke-10. Keterkaitan keruangan atau special association. Ini katanya akibat dari perbedaan potensi tadi yang bikin wilayah harus saling melengkapi dan berinteraksi. Kok rasanya ini kayak gabungan beberapa konsep sebelumnya ya? Nah, Anda nanggep poinnya. Keterkaitan keruangan ini memang nyambung banget sama interaksi dan diferensiasi area. Tapi penekanannya lebih ke gimana sih satu fenomena di satu tempat itu punya dampak atau terhubung secara sistemik ke tempat lain. Jadi nggak ada kejadian atau wilayah yang berdiri sendiri. Semua itu bagian dari jaringan ruang yang lebih besar. Ada hubungan sebab akibat antar ruang gitu. Contoh dari sumbernya tadi cukup jelas ya, pembangunan di Jakarta itu ngaruh banget ke daerah sekitarnya. Kayak Bodepok, Tangerang, Bekasi atau Bodetabek itu. Pertumbuhan Jakarta itu narik perubahan di sekelilingnya. Benar, itu contoh di skala regional. Tapi keterkaitan keruangan ini berlaku di semua skala loh. Misalnya kebakaran hutan di satu pulau, asapnya bisa sampai ke negara tetangga. Itu kan keterkaitan keruangan dalam skala internasional dan interaksinya negatif. Atau keputusan ekonomi di satu negara besar bisa ngaruh ke pasar dunia. Jadi konsep ini ngajak kita mikir secara sistem, ngelihat gimana semua tempat dan fenomena itu saling terkait dalam satu jejaring yang kompleks. Wah, luar biasa ya. Jadi, ke-10 konsep ini, lokasi, jarak, aksesibilitas, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, diferensiasi area, nilai kegunaan dan keterkaitan keruangan, ini bukan cuma daftar hafalan ya, tapi kayak satu set kacamata buat ngelihat dunia. Semuanya saling terkait. Tepat sekali, ini kayak lensa-lensa yang beda tapi saling melengkapi buat memahami dunia di sekitar kita. Kalau kita pakai kerangka ini, kita bisa mulai membongkar kenapa sih suatu tempat bisa berkembang kayak gitu, kenapa ada masalah tertentu di satu lokasi, atau kenapa ada hubungan antar wilayah. Ini bukan cuma teori di buku, tapi alat bantu berpikir buat membaca lingkungan fisik dan sosial kita. Menarik banget ya. Gimana konsep dasar ini bisa jadi kaya banget maknanya kalau kita lihat hubungannya satu sama lain. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, ada sedikit PR dari kami. Coba deh, pilih satu tempat yang Anda kenal banget. Mungkin lingkungan rumah Anda, kota kelahiran, atau rute jalan kaki setiap hari. Coba renungkan sebentar, gimana ke-10 konsep yang tadi kita bahas, terutama hubungan antar konsepnya, bisa bantu Anda ngelihat tempat itu dengan cara yang baru. Mungkin jadi nemu pola atau hubungan yang nggak kepikiran sebelumnya. Pertanyaan refleksi yang bagus itu. Kadang kalau kita coba terapin ke sesuatu yang kita kenal dekat,
konsep-konsep ini jadi lebih klik dan gampang dipahami. Semoga penjelajahan kita soal 10 konsep dasar geografi ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan bikin makin penasaran sama geografi. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.